penting bagi saya nemenin anak-anak untuk makan. Saya bersama dengan mereka pada saat buka, pada saat sahur. Aktivitas di bulan Ramadan sama bulan biasa lebih padat mana? Aktivitas sebenarnya semua aktivitas sama, bedanya ada tarawih sama ada ceramah. Itu sih yang membuat memang di bulan Ramadan ini memang waktu tidurnya agak lebih sedikit ya. Karena yang biasanya malam itu kita udah bisa istirahat. Saya kan termasuk orang yang tidurnya cepat banget. Gitu. Mbak Daisha tuh udah cepet banget tidur karena bangunnya lebih awal gitu kan. Karena memang karena tarawih ini jadi memang agak larut malam. Adapun belajar, ini seperti biasa ngajar di pesantren, ceramah, kemudian kita ada beberapa bisnis yang harus dijalankan untuk foto, video dan segala macam itu tetap sama masih terus dikerjakan. Jadi hari-hari memang kayak berkejaran dengan waktu ya, berlari-lari dengan waktu gitu karena banyak hal yang harus dilakukan. Paling yang beda ya sahur dan buka di meja makan bareng-bareng sama anak-anak. Ini kebetulan karena kita buka di pesantren kan, kalau di rumah itu membahagiakan loh, terlihatnya sederhana tapi bisa makan bareng keluarga di meja makan ketika sahur dan buka itu sebuah kebahagiaan. Karena di selain Ramadan kita jarang banget seperti itu, karena anak-anak kan pulang sekolahnya jamnya kadang-kadang nggak tentu, mereka ada les, saya juga kadang-kadang kerja, bapaknya juga kadang-kadang kerja, jadi kita jarang banget bisa duduk di satu meja di jam yang sama untuk makan. Nah ketika Ramadan ini sahur dan buka kita bareng-bareng di satu meja. Tapi Uma artinya di sebulan ini memang hanya di pesantren ini nggak ceramah di luar? Saya ceramah di luar setiap Sabtu Minggu aja ke luar kota, ke berbagai macam tempat. Karena memang anak-anak hanya memberikan izin dalam 1 minggu 2 hari 1 malam aja boleh nginep, boleh keluar gitu. Itu yang keluar dakwah di luar kota. Tapi kalau dakwah di dalam kota ya dakwah di dalam kota ya banyak ya. Kalau dakwah dalam kota kan 2 jam 3 jam bisa pulang lagi ke rumah gitu. Kalau dakwah di luar kota anak-anak cuma boleh ngizininnya 2 hari 1 malam, nggak boleh lebih. Persiapan ke Mesir sendiri? Sama sebenarnya ini sih, saya nggak mau terlalu banyak meninggalkan anak karena kan nanti mau pindah ke Mesir juga ya, ada haji ini kan insya Allah akan pindah ke Mesir. Jadi sekarang lagi banyak menikmati waktu bersama dengan anak-anak. Mariam artinya udah lancar dengan bahasa Arabnya di sana? Mariam udah nggak ada masalah dengan bahasa Arab, alhamdulillah. Jadi tadi saya tanya juga sama Mariam takut nggak pindah ke Arab ke Mesir? Enggak lah, udah biasa. Karena kan memang sekolah Mariam sekolah Arab kan di Indonesia kan, dia terbiasa dengan teman-temannya yang berbahasa Arab dan berwarga negara Arab. Khadijah juga sebenarnya udah saya pindahin ke sekolah Arab, jadi secara culture mereka udah mulai biasa sih sebenarnya. Tapi kan kadang anak kecil kan suka kehilangan temen atau apa. Enggak sih, mereka udah terbiasa pindah-pindah sih. Mereka udah terbiasa dengan lingkungan yang beda-beda gitu. Jadi kayak contohnya misalnya saya beberapa kali sering traveling, sengaja bawa anak-anak, dan ketika traveling itu kita sering ngajak anak-anak ke sekolah-sekolah gitu. Dan di sini kan mereka juga ngeliat anak-anak sebaya mereka udah pesantren. Ini kan santri-santri ada 8 tahun juga. Jadi mereka lihat bahwa pindah-pindah teman itu hal yang biasa gitu. Pindah-pindah nggak mesti tinggal di satu tempat itu hal yang biasa. Buktinya kakak-kakaknya, maksudnya teman-teman sebayanya yang masih 8 tahun sebenarnya anak pesantren di sini juga dan mereka baik-baik aja. Emang nggak bawa? Dan untuk yang cowok-cowok gimana? Kan mereka belum berangkat nih. Iya. Ibrahim sini nak. Ini ada Ibrahim. Lah, sebenarnya setiap malam selalu di setiap malam sih selalu dikasih tahu supaya nggak mendadak. Takutnya kalau mendadak mereka jadi ya lebih so much. Ini bawa ada di situ. Oh ya nanti lagi. Jadi kayak Ibrahim itu udah disiapin berapa kali setiap malam diingetin bahwa kita akan pindah ya, tinggal 5 bulan lagi nih, tinggal 4 bulan lagi nih, tinggal sekian bulan lagi nih. Jadi kita hitung waktunya supaya mereka nggak kaget kalau tiba-tiba kita pindah gitu. Sulaiman gimana mungkin dengan kan masih sebenarnya Indonesia dan Mesir itu kan iya nah itu bukan berarti saya nggak pulang-pulang kan ke Indonesia. Memang rencananya kalau Allah berikan rezeki sebulan sekali itu pulang ke Indonesia sih sebenarnya gitu. Untuk ngeliat anak-anak lainnya, untuk ngeliat pesantren, untuk ngeliat beberapa bisnis gitu. Jadi nggak pulang-pulang terusnya gitu. Karena kan ada beberapa pekerjaan, beberapa bisnis yang masih harus dikerjakan.